Oke, selamat malam teman-teman ngerti saham semuanya. Jumpa lagi bareng Mince Friska. Malam ini di jadwal IG Live sesuai info tadi siang ya. Jadi malam ini kita bakal IG Live bareng Mas Teguh Hidayat ya. Kita bakal bedah emiten ya. Sebelumnya kita tulis dulu mungkin ya pinnya. Gimana kabar nih teman-teman semuanya? Sambil aku tulis judul, boleh absen dari mana aja nih. Bedah emiten ya. Old economy versus new economy. Bentar. Tipu. Wait. Oke, dari Lampung, bermacam-macam lah ya seluruh Indonesia. Sebentar, kita pin dulu. Ya, teman-teman, jadi malam ini kita bakal diskusi sama Mas Teguh Hidayat ya. Teman-teman boleh nanya apapun, walaupun tadi di kolom komentar juga sebenarnya udah banyak yang nanya dan ngusulin mau beda emiten apa lagi ya terkait old economy versus new economy. Nah, mungkin sekilas juga kita bakal ngobrolin lagi seputar tapering the Fed ya dari opini atau sisi pandangannya Mas Teguh Hidayat. Kita cek dulu apakah Mas TH sudah hadir sebentar. Kita cek ya TGH. Oke, Mas TH sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita invite dulu Mas TH. Mana ya? Sebentar ya, kita tunggu dulu. Mas Teguh sepertinya belum accept. Mas Teguh mana ya? Mas Teguh sudah aku invite. Sebentar ya. Sebentar ya teman-teman ya. Kita lagi invite Mas Teguh. Ya, malam ini kita bakal beda emiten Arto dan BBCA. Nanti sesekali boleh teman-teman mau request saham apa, tapi mungkin akan dibahas sekilas aja ya. Tapi untuk beda emitennya sendiri, Arto dan BCA. Nah, ini dia. Selamat malam, Mas Teguh. Selamat malam, Rizka. Gimana kabar, Mas? After kena COVID nih kemarin-kemarin. Ya, alhamdulillah, Rizka. Yang penting udah sembuh aja dulu lah. Tapi memang masih pemulihan ya. Tapi insya Allah kalau kayak sekarang nih kita bikin kelas kecil seperti itu udah bisa, insya Allah. Seperti itu, Rizka. Ini masih dalam recovery ya, Mas ya, pemulihan ya. Iya, jadi apa? Belum bisa pergi jauh-jauh. Biasanya kan saya kalau misalnya kayak pergi kemana gitu, sekarang nggak di rumah aja. Tapi nggak ada masalah sih. Insya Allah udah sembuh seperti itu. Ya, alhamdulillah Ya, semoga cepat sembuh ya Mas TH. Kemarin juga ya. sempat shock juga sampai bisa masuk ini juga RS juga termasuknya agak parah. Nah, Mas TH, welcome back setelah pasca Ya, dari COVID. alhamdulillah Ini bisa balik lagi. malam ini kita bakal diskusi seru lagi. Seperti biasa teman-teman, kalau Mince sama Mas Teguh kita biasanya bakal beda emiten sekaligus ngobrolin isu-isu yang lagi terkini nih di pasar modal. Nah, mungkin sebelum beda emiten terkait new economy, old economy atau bank konvensional versus bank digital, Mas Teguh bakal sharing juga seputar opini atau pandangannya Mas Teguh terkait tapering the Fed nih, Mas Teguh ya. Mungkin belajar dari pengalaman yang sebelumnya, dulu kan pernah ada tapering juga di 2013 dan sekarang juga sedang ya banyak berita lah blow up untuk the Fed ini. Mungkin boleh dibagi ke teman-teman Mas terkait pandangannya Mas Teguh. Oke, jadi kita bicara soal tapering dulu ya. Sebelum kemudian ke yang tadi yang bank digital itu. Oke. Siap. Nah, jadi sebenarnya kalau masalah tapering ini kan banyak banget yang udah diskusi ya, dan banyak juga beritanya, banyak juga analisanya segala macam. Jadi yang akan saya share di sini adalah pengalaman waktu di tahun 2013. Jadi waktu itu pengertian tapering ini kan saya yakin teman-teman juga udah pada mengerti ya, udah pada tahu itu adalah pengurangan likuiditas oleh Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve atau the Fed seperti itu. Pengurangan ini jadi
aksi pembelian obligasi pemerintah atau obligasi swasta yang tadinya itu kalau nggak salah 120 miliar dolar per bulan. Gede banget kan itu angkanya. Dan itu tuh dalam rangka apa ya? Memasukkan uang baru gitu ke perekonomian agar ekonomi bisa tetap bergerak meskipun dalam kondisi lockdown, dalam kondisi pandemi seperti itu. Itu tujuannya the Fed, bahasa gampangnya cetak dolar lah. Cetak dolar. Dan itulah yang salah satunya yang bikin ekonomi Amerika juga cepat sekali pulihnya. Jadi kuartal 2 kemarin itu dia sudah pertumbuhan ekonominya itu sudah 12%. Setelah setahun yang lalu minus 9%. Jadi secara agregat sudah 2% dan itu sudah normal. Jadi kalau di Amerika sana, Friska, ekonomi itu sudah pulih. Kalau di kita belum. Iya. Kalau Bisa di beda kita banget masih, ya Mas Teha ya. iya, ya sebenarnya gimana ya, nggak cuma Indonesia, tapi negara-negara yang katakanlah ekonominya masih negara berkembang, masih struggle lah. Jadi kita nggak sendirian juga. Nah, tapi karena tujuannya sudah tercapai, tujuan bahwa ekonomi itu sudah pulih seperti sebelum pandemi, maka aksi cetak dolar itu ya sudah tidak lagi diperlukan. Itulah kemudian muncul kekhawatiran, muncul cerita-cerita bahwa akan terjadi tapering, karena sebenarnya tapering itu ya memang harus dilakukan. Karena ketika kondisi ekonomi sudah pulih, tapi bank sentral terus saja cetak dolar baru, apa yang akan terjadi kalau begitu? Inflasi. Dan kalau terjadi inflasi ya nggak bagus juga. Ekonomi nanti bisa turun lagi seperti itu. Nah, makanya yang tadinya 120 miliar dolar itu per bulan, jumlah uang dolar yang baru yang dicetak, itu akan dikurangi. Jadi bukan berarti berhenti sama sekali, hanya angkanya dikurangi. Kalau nggak salah menjadi 80 atau 60 miliar dolar per bulan. Tapi itu belum dilakukan, Friska. Katanya sih nanti rencananya akhir tahun ini, tapi bisa juga ditunda lebih lama lagi tergantung ininya ya, keputusan dari bank sentralnya itu sendiri berdasarkan perkembangan pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi di Amerika sana. Jadi kan kalau inflasi itu datanya itu ada tiap bulan dan memang angkanya terakhir sudah cukup tinggi, sudah lebih dari 5% di Amerika Serikat sana. Padahal biasanya cuma 0 sampai 1% secara year on year. Kemudian ekonominya memang sudah pulih kuartal 2 kemarin, tapi nanti kuartal 3 dilihat lagi apakah masih lanjut gitu ya atau tidak. Yang dilihat hanya 2 itu saja. Nah, kalau misalnya ekonomi tetap lanjut, nggak turun lagi pertumbuhan ekonomi, kemudian inflasi tetap tinggi, ya maka betul pada akhir tahun ini akan dilakukan tapering itu. Dampaknya bagaimana? Nah, sebenarnya kan begini. Kalau di Amerika sana karena jumlah dolar baru yang dicetak ini sedemikian banyaknya, maka duit dolar baru ini kemudian masuklah itu ke pasar saham, ke cryptocurrency, ya, ke komoditas. Makanya harga saham-saham naik, kripto naik. Nggak cuma Bitcoin ya, sekarang ada banyak sekali tuh kripto macam-macam yang saya sendiri pun nggak tahu namanya gitu, bingung. Kemudian komoditas ikut naik. Batu bara, logam, sawit, minyak. Minyak bahkan sekarang sudah 70 dolar lagi per barel, seperti itu. Jadi sebenarnya bukan harga komoditasnya yang naik sebenarnya. Itu merupakan nilai dolarnya yang turun. Itu inflasi gitu loh. Nah, agar inflasi itu tidak terlalu menjadi parah. Kan kalau harga barang-barang terlalu tinggi, orang nggak bisa beli. Orang nggak bisa beli, ya resesi lagi kan. Logikanya kan seperti itu. Nah, maka harus dilakukan tapering itu. Tapi dalam jangka pendek, apa yang terjadi? Ya, para investor, para trader, yang selama ini istilahnya dapat uang gampang dari, cetak dolar itu, ya mendadak mereka akan tidak dapat lagi uang gampang itu. Mungkin pasar saham akan turun. Tapi, hanya sementara saja dan turunnya juga tidak akan terlalu dalam, karena pada akhirnya yang dilihat tetap bahwa ekonomi sudah pulih dan ketika tapering itu terjadi, itu artinya bank sentral sendiri pun sudah cukup yakin bahwa ekonomi sudah pulih, ibarat orang sakit sudah sembuh, sehingga
obatnya ya, yang apa namanya cetak dolar dalam jumlah banyak itu sudah tidak lagi diperlukan, sehingga kemudian terjadi tapering. Nah, ketika pasar jeblok itu ya, pasar turun sesaat itu, ya biasanya sih IHSG, saham-saham di dalam negeri di Indonesia ya ikut turun juga. Tapi paling lama 1 bulan lah. 1 bulan, jadi misalnya kita belum tahu ya taperingnya kapan akan terjadi. Tapi misalnya nih, terjadinya pada September ini, pasar mungkin akan turun. Tapi sekali lagi turunnya nggak banyak. Nah, di bulan Oktobernya itu udah pulih lagi. Itu yang terjadi di tahun 2013 lalu. Pada tahun 2013 lalu, sebenarnya 5 tahun sebelumnya itu kan terjadi resesi juga, Friska. 2008, Iya. ya kan? Aku belum belum ngalamin kalau 2008. Sama, saya juga baru belajar itu 2009. Tapi kan ya kita tahu lah, kita baca-baca, ya kan? Iya. Nah, taperingnya itu baru dilakukan 5 tahun kemudian. Bayangkan, Friska. Jadi krisisnya 2008, taperingnya itu baru dilakukan 2013. Nah, jadi sebenarnya kan krisisnya 2020 ya. Jadi sebenarnya belum tentu juga, belum tentu tapering itu akan dilakukan dalam waktu dekat ini, belum tentu. Tapi intinya kalaupun itu dilakukan, ya nyatanya pada tahun 2013 itu pasar saham kita baik-baik aja kok. Memang agak turun pada semester 2-nya, tapi pada pada tahun 2014-nya IHSG naik lagi. Nah, Langsung jadi ribuan waktu itu ya, aku masih inget banget dulu 2014 awal itu. ya 2014 awal itu IHSG itu masih di 4.500. Pada akhir tahun sudah dekat-dekat 6.000. Dan sampai hari ini IHSG masih 6.000. Luar biasa, Friska. Jadi sebenarnya kita ketinggalan sekali lah. Dow Jones itu sudah naik 3 kali lipat dalam waktu 10 tahun terakhir, kita masih di situ-situ aja. Jadi ya kalaupun kita turun ya dalam jangka panjang harusnya tetaplah prospeknya lebih bagus sebenarnya. Kurang lebih seperti itu, Friska. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita sebagai investor harusnya bijaknya nggak perlu panik sebenarnya ya, Mas TH ya, dengan adanya isu tapering the Fed ini ya. Enggak, karena itu kan sesuatu yang terjadi di luar negeri sana. Yang kalaupun ada dampaknya, ya hanya sifatnya sentimen saja. Yang lebih berpengaruh terhadap saham-saham kita, terhadap investasi kita di dalam negeri, ya tentu saja kondisi Indonesia itu sendiri. Ya, cuman sayangnya di sisi lainnya juga saya harus katakan, kondisi dalam negeri kita belum pulih. Ya. Ekonomi kita kemarin memang naik 7%. Tapi kan sebelumnya tahun lalu itu minus 5%. Jadi secara agregat cuma naik 2%. Kemudian ya masih ada PPKM segala macam. Jadi sebenarnya tanpa tapering pun ya memang IHSG berat naiknya. Seperti itu. Cuman ketika nanti nih misalnya, ini sih kita bukan memprediksi ya, tapi lebih ke berharap. Harapannya 6 bulan lagi lah, awal tahun 2022 nih, Indonesia nih sudah divaksin semua. Ya, jadi udah nggak ada lagi tuh PPKM segala macam. Nah, itu bakal cepat itu naiknya. Dan kalaupun ketika itu istilahnya masih ramai isu tapering, karena ingat sekali lagi Friska, taperingnya sampai sekarang belum dilakukan kan? Belum terjadi. Artinya selama itu belum terjadi ya beritanya bisa nongol terus. Kapan nih, kapan gitu loh. Nah, tapi kalaupun ketika itu masih ada isu tapering tersebut tapi udah tidak ada PPKM ya tetap IHSG nggak akan terpengaruh, dia akan naik banyak. Saham-saham kita akan cuan lagi. Seperti itu. Jadi sebenarnya lebih dominan IHSG kita saat ini tuh dipengaruhi ya dalam negeri sendiri ya, Mas TH ya, situasi pemulihan ekonomi dalam negeri lah dibandingkan global. Betul. Nah, tapi apakah bisa dibilang nih kalau misal ya selama isu tapering sampai tapering itu terjadi nih misal, apakah ini bisa menjadi peluang bagus untuk para investor menyiapkan dana dingin lah ya ibaratnya untuk membeli saham gitu. Seperti mungkin tahun 2013 dulu kan rontok lumayan tuh IHSG walaupun hanya paling sebulanan lebih lah waktu itu atau lebih mungkin sih waktu itu ya. Apakah ini bisa dibilang kalau sebenarnya gini, tahun 2013 itu turunnya lumayan, Friska. Dan terjadi selama hampir 6 bulan. Dari IHSG itu 5.251 pada bulan Juni kalau nggak salah, pada bulan September atau Oktober ya, itu sudah
di bawah 4.500 itu di tahun 2013. Dan memang salah satu pemicunya juga karena ada cerita tapering ketika itu. Nah, kalau sekarang sebenarnya pasar saham kita itu kan udah cenderung turun. IHSG, indeks LQ45, saham-saham juga. BRI terakhir udah nggak di 4.000 lagi itu. Udah di 3.000-an sekian. Astra 5.000. Satu dan sekarang meskipun IHSG kita masih di 6.000-an sekian, tapi kan kemarin itu beberapa bulan lalu pernah 5.700. Jadi meskipun turunnya agak pelan-pelan ya, tapi udah lama kita turunnya dan kita tuh sudah turun sejak sebelum isu tapering itu muncul. Udah dari dihitung sejak bulan Februari ya, sekarang sudah September, udah 6 bulan lebih. Jadi kalaupun, dan ya itu saham-saham ya di luar saham-saham yang lagi hype tentu saja kayak bank digital segala macam, saham-saham rata-rata di bursa pasar modal kita juga turun. Indeks saham syariah turun dan seterusnya. LQ45 turun dan seterusnya. Jadi kalaupun turun lebih lanjut lagi karena isu tapering ini, harusnya nggak akan terlalu signifikan. Blue chip kita itu PBV-nya 1, semua. Gudang garam 1, Astra 1, udah murah itu. Bahkan tahun 2013 pun nggak serendah itu loh. Sebenarnya gitu loh. Jadi menurut saya itu aja. Kita fokus ke perkembangan ekonomi di dalam negeri aja lah. Seperti itu. Oke, jadi kalau boleh aku tarik kesimpulan ya intinya dari tapering ini kita sebagai investor nggak perlu terlalu panik ya. Pasti berita akan terus bermunculan ya Mas Teguh ya terkait tapering ini. Nah silahkan nanti teman-teman bisa secara bijak lah ya menghadapi fluktuasi penurunan harga saham mungkin dalam waktu atau temporary ya untuk ini. Mungkin yang bisa saya sampaikan gini aja, mohon maaf. Yang bisa saya sampaikan gini aja, bolehlah kita siapkan sejumlah cash. Karena nggak cuma masalah tapering ya, tapi berdasarkan statistik historis, memang September itu biasanya turun pasar itu, IHSG itu. Lalu baru nanti Oktober, November. Tahun 2020 lalu, masih ingat nggak Friska? September kita turun juga loh. Jadi Agustusnya naik, tapi Septembernya itu turun. Waktu itu karena ada isu PSBB Jakarta. Tapi tanpa isu tersebut pun sebenarnya memang biasanya pada bulan September itu turun. Nah, karena penurunan itu belum terjadi, maka boleh teman-teman misalnya nih nilai portofolio sahamnya 10 juta rupiah. Ya 4 juta itu dalam bentuk cash gitu. Jadi 6 jutanya itu tetap dalam saham, tapi ada 4 juta untuk cash. Kalau benar sepanjang September ini pasar turun, entah itu karena isu tapering atau isu yang lain, nah itu 4 juta tersebut, uang cash yang tadi sudah disiapkan, itu bisa buat average down, untuk bisa beli lagi saham-saham, seperti itu. Kayak gitu aja. Ya, jadi nggak ada salahnya teman-teman di sini menyediakan dana dinginnya semisal memang terjadi penurunan di bulan September ini. Nah, mungkin Mas ya kita beralih ke topik berikutnya ya terkait yang ya belakangan ini hot lah. Banyak yang mengatakan old economy itu udah nggak prospek atau segala macam dibandingkan dengan sekarang eranya new economy bla bla. Di berita manapun kayaknya lagi hot banget topik new economy versus old economy. Terus kemudian muncul bank konvensional nanti lama-lama ditinggal terkalahkan sama bank digital dan lain-lain sebagainya. Nah malam ini mungkin bisa memberikan sedikit insight buat teman-teman biar nggak langsung ibaratnya menelan mentah-mentah apa yang semua orang di sekelilingnya tuh sampaikan terkait old versus new economy, khususnya di sini kita ngobrolin industrinya perbankan nih antara bank konven dengan bank digital. Kita ngambil sampelnya Arto dan BBCA dulu mungkin ini ya Mas TH, walaupun memang banyak sih yang menanyakan di luar ini. Oke. Arto berapa ya harga sahamnya sekarang, Friska? Sekarang kayaknya 14.000 sekian kalau nggak salah tadi. Iya. BCA turun terus lah beberapa ini. Ya kalau BCA masih di atas 30.000. BCA berapa, Friska? 32.000 sekian. Oke, ya saya jawab ya. Sebenarnya begini,
Pertama kita coba sepakati dulu ya pengertian dari bank digital itu apa. Nah, bank digital atau bank digital sesuai namanya ada kata-kata digitalnya itu gitu ya. Itu adalah bank yang melakukan operasionalnya, mayoritas operasionalnya itu secara digital, mengandalkan internet, mengandalkan jaringan internet. Jadi tidak lagi bikin kantor cabang, tidak lagi bikin mesin ATM, dan bahkan tidak perlu mempekerjakan banyak karyawan. Cukup satu kantor saja, cukup banyak server, banyak admin, segala macam di depan komputer, lalu semua layanan perbankan itu dari situ. Jadi seperti Bukalapak ya, atau seperti Goto, seperti Gojek atau Goto. Kantornya Gojek itu di mana sih, gitu kan? Jadi cuman ada satu doang kan di situ, atau mungkin ada beberapa kantor cabang lagi. Tapi intinya adalah aset terbesarnya bukan di kantornya itu, melainkan di aplikasinya, aplikasi digital seperti itu. Jadi investasinya adalah banyaknya itu dimasuk di membangun aplikasi tersebut. Makanya kita perhatikan aplikasi-aplikasi yang kita pakai sehari-hari, Tokopedia, Gojek, Bukalapak, dan seterusnya, itu kan berkembang terus dari waktu ke waktu. Traveloka contohnya. Saya itu pengguna Traveloka dari dulu karena saya sering bepergian, karena saya sering pesan pesawat. Tapi sekarang saya lihat di Traveloka itu ada macam-macam. Ada sewa mobil, ada pesan kereta api, ada pesan taksi, dan seterusnya. Pengembangannya itu di situ aja. Dan pengembangan seperti itu butuh biaya, tapi tidak semahal kalau beli aset fisik seperti membangun kantor bank. Ya kan? Tahu Friska, ketika satu bank BCA nih misalnya, bikin satu kantor cabang di pusat kota, itu nilai investasinya berapa? Namanya tanah, di pinggir jalan, protokol, di tengah kota, itu kan mahal. Belum bangunannya, belum karyawannya. Itu minimal 100 miliar loh, untuk satu kantor cabang saja. Nah, dengan adanya konsep digital ini, maka bank-bank kecil itu tidak perlu lagi keluar duit sebanyak itu. Ya mirip seperti kita sekarang bikin live webinar ini. Modalnya apa sih? Cuma handphone doang kan, sama kuota, tapi semua orang bisa mendengarkan. Seperti itu. Dan bahkan kita juga bisa memberikannya secara gratis, karena kita nggak keluar modal juga. Seperti itu. Jadi lebih efisien, dan memang lebih menguntungkan. Iya, jadi kalau dikatakan bank digital ini masa depan, saya setuju dengan hal tersebut. Karena sekarang sudah tidak bisa lagi, semuanya serba digital, semuanya serba teknologi. Bank, nggak cuma bank ya, usaha apapun yang masih tradisional, yang tidak memanfaatkan teknologi itu, old economy, itu sudah pasti akan ketinggalan. Cuman, ada cumannya. Pertama, karena mudahnya, sekarang bank tinggal bikin aplikasi, ya udah semua bank bikin aplikasi kan. Jadi sebenarnya nggak cuma Arto, nggak cuma Bank Jago, nggak cuma Bank BTPN yang bikin Genius, lalu apalagi itu Bank MNC katanya bikin Motion Bank segala macam. Jadi sekarang semua bank-bank kecil itu punya aplikasinya masing-masing, ya. Dan itu kita bisa buka rekening, narik dana, segala macam, tanpa perlu pergi ke kantor lagi. Cukup di depan ponsel saja. Nah, tapi karena saking mudahnya, maka semua bank melakukan itu. Semua bank meluncurkan aplikasinya masing-masing. Dan kalau terlalu banyak bank digital, apa yang terjadi, Friska? Seleksi alam. Pada akhirnya orang itu tidak butuh banyak layanan bank. Cukup bank-bank tertentu saja. Contohnya apa? Masih ingat nggak dulu? Dulu, 10 tahun yang lalu, ketika Gojek muncul. Lalu ada ojek-ojek online yang lain juga kan? Yang bermunculan juga gitu loh. Ada, yang saya masih ingat ojek syariah katanya. Jadi kalau mau bonceng itu, kalau penumpangnya cewek, maka supirnya harus cewek juga katanya seperti itu. Dengan konsep yang unik-unik. Uber kan masuk Indo juga ya Mas ya? Iya, tapi kalah juga dia kan. Kalah bersaing dengan Gojek dan Grab.
Padahal Uber itu besar loh. Nah, intinya karena mudah, karena yang penting asal bikin aplikasi aja dan itu nggak butuh modal banyak, ya akhirnya semua orang melakukannya. Nah, tapi ketika semua orang melakukannya, maka akan terjadi seleksi alam. Ya sekarang semua pesaing Gojek itu satu persatu udah nggak ada. Akhirnya cuma tersisa dua, Gojek dan Grab. Seperti itu. Nah, di bank digital ini, kita belum melihat proses seleksi alam tersebut. Kita belum tahu nih dari sekian banyak ini yang mana yang pada akhirnya tetap bertahan dan pada akhirnya tetap profit ketika yang lain-lainnya mati. Seperti itu. Dan Arto ini ya kelihatannya dia sangat bagus ya, dia sangat sangat inovatif. Ide-idenya itu sangat original. Yang bank lain kemudian copy paste yang cara-cara dia bikin aplikasinya seperti itu. Tapi yang kita lihat laporan keuangannya sebenarnya masih rugi kan? Karena dia masih bakar uang dan seterusnya. Artinya apa? Artinya kalau ada pemain bank digital lain yang modalnya lebih besar, yang modalnya lebih kuat, ya bukan tidak mungkin Arto ini akhirnya ditinggalkan. Wah, nanti jangan-jangan BCA digital bisa ngalahin nih. Itu maksud saya. BCA itu mungkin dari sisi digital itu masih ketinggalan, tapi modalnya sangat-sangat kuat, duit mereka banyak. Makanya kalau Friska perhatikan, bank-bank digital yang populer sekarang ini, yang aplikasinya macam-macam, itu di belakangnya ada investor besar semuanya. Bank Jago di belakangnya siapa? Ada Northstar, ada ya itu siapa itu namanya Jerry Ang itu dulu mantan di Bank Danamon ya. Dan Northstar ini juga adalah investornya Gojek. Jadi investornya Gojek itu invest juga di Arto. Lalu misalnya Bank Agro. Bank Agro ini punyanya siapa? BRI. BRI ini siapa? Bank BUMN terbesar di Indonesia. Duitnya banyak. Lalu ada BABP, MNC ya, Bank MNC. Ya di belakangnya ada grup MNC. Jadi bank-bank yang kelihatannya ramai ini, yang memang duitnya banyak, modalnya banyak. Tapi apakah mereka menguntungkan? Belum sebenarnya. Mereka baru cuman masih istilahnya prosesnya bakar duit. Nah, pada akhirnya akan terjadi yang saya sebut seleksi alam itu. Nah, saya khawatirnya kalau nanti BCA ini masuk, dan pasti BCA akan masuk, nggak mungkin BCA nggak masuk ke digital Pasti juga lah. gitu ya. Udah ada wacana mau IPO juga kan. Betul. Nah, yang lain-lainnya ini habis semua. Meskipun belum tentu juga kejadiannya seperti itu, belum tentu. Kita nggak tahu. Nah, lalu sekarang kan kita posisinya sebagai investor, ya. Nah, kalau begitu bagaimana? Apakah kita istilahnya bisa tetap beli saham-saham bank digital itu, atau balik lagi ke BCA? Bukan karena kita balik ke old economy, bukan. Tapi karena kita tahu bahwa BCA juga sebenarnya pada akhirnya akan masuk juga ke digital. Atau bank-bank yang kuat yang lain ya, BRI, Mandiri, BNI, BTN, dan seterusnya. Ya menurut saya kita lihat saja dulu perkembangannya. Kalau untuk sekarang, keputusan untuk masuk ke bank digital ya masih hanya mengandalkan sentimennya saja. Karena memang masih ramai dan seterusnya. Belum bisa bicara fundamental dulu. Yang saya khawatirnya begini. Masih ingat dulu waktu awal tahun 2021 ketika Indonesia akhirnya menerima vaksin COVID. Waktu itu apa yang saham-saham yang pada naik banyak, Friska? Farmasi, Inaf, KF ya. KF itu sempat 7.000 loh. Inaf itu juga sempat 7.000. Nah sekarang berapa itu dua saham itu gitu loh. Saya khawatirnya, meskipun kita tentu saja tidak tahu ya, tapi khawatirnya ketika kalau kita bicaranya jangka panjang gitu ya, ya saham-saham yang bank digital segala macam ini pada akhirnya akan turun lagi seperti itu. Karena itu sudah sering terjadi di masa lalu. Tapi kalau misalnya kita masuk ke saham-saham yang old economy seperti bank BCA atau BRI, ya juga belum disarankan untuk saat ini karena memang betul gaya ekonomi, gaya perbankan konvensional itu memang sudah ketinggalan zaman. Jadi BCA itu sekarang harus dituntut untuk bisa membangun aplikasi yang tidak kalah canggihnya dengan milik Arto,
dengan milik agro dan seterusnya. Jadi kita lihat saja dulu gitu, siapa yang pada akhirnya menjadi pemenang dari Iya. bank-bank ini, seperti itu. Bedanya kalau BCA udah langsung grupnya udah langsung besar, nggak butuh investor lagi kayaknya. Iya, ya karena orang terkaya di Indonesia gimana? Iya, Seperti itu. makanya. Ini Oke. jangan-jangan semua bank digital yang kecil-kecil lainnya apa ya, merasa cemas gitu ya kalau misal BCA masuk beneran IPO gitu untuk bank digitalnya. Ya kita nggak tahu juga, tapi kita lihatlah seperti itu. Oke? Oke, oke. Habis ya. Oke, jadi kalau untuk yang old economy BBCA seperti itu ya sebenarnya nggak, kalau tadi dari opini Mas TH ya tetap bisa dipertimbangkan lah ya kalau bisa kita. Ya karena gini, sebenarnya bukan kurang tepat kalau mereka itu disebut old economy itu. Mereka akan masuk juga ke new economy, dan kenyataannya adalah startup yang sekarang sukses, Bukalapak segala macam, itu sama, ada backingnya, ada investor besarnya di belakang situ. Nah, maka kita juga bisa, Bukalapak contohnya, itu kan grup MTech, Friska, tahu ya? Grupnya yang pemilik Surya Citra Media itu, SCTV. Nah, jadi yang kita lihat itunya aja, biasanya yang backing investornya yang paling besar, itulah yang pada akhirnya akan menang, yang jadi besar gitu, seperti itu. Oke, dan ditambah dengan kalau mungkin BBCA sekarang kan udah mau apa stock split ya untuk BCA, mungkin akan lebih Nah, meramaikan itu juga ya, juga. meramaikan pasar lagi. Hmm. Oke, nah itu penjelasan dari Mas Teguh Hidayat ya teman-teman. Mungkin ini kita akan satu persatu coba kita seleksi milih pertanyaan ya Mas Teguh. Pertanyaan. Aku izin milihin beberapa pertanyaan yang sekiranya bisa kita diskusikan sebentar. Nah, ini ada pertanyaan yang tadi topik di awal, Mas TH. Apa tanda tapering itu sudah dilakukan? Kalau sekarang kan memang masih belum dilakukan. Nah, mungkin untuk tanda-tanda ketika tapering itu sudah dilakukan, apa ya, clue-nya gitu mungkin ya. Sebenarnya sih tapering itu kan gini, ketika chairman dari the Fed itu dia akan mengumumkan mulai bulan ini kami akan mengurangi pembelian obligasi, which is artinya mengurangi cetak dolar. Dan ketika pengumuman itu dilakukan, itu akan menjadi headline di seluruh dunia. Jadi kita nggak usah nunggu beritanya. Ketika itu tapering itu terjadi, kita akan tahu. Kita akan tahu karena beritanya pasti ada di mana-mana. Akan sama ramainya seperti kemarin Cristiano Ronaldo pindah dari Juventus ke Manchester United. Tanpa kita cari tahu beritanya, itu akan nongol di handphone kita. Tapi saat ini belum terjadi. Dan pada saat itu biasanya, ya pasarnya di sahamnya nih di hari yang sama, turun. Dan besoknya mungkin masih lanjut turun. Tapi hari ketiga naik lagi. Saya berbicara berdasarkan pengalaman. Jadi normal aja, nggak apa-apa, nggak usah ditunggu-tunggu. Gitu. Oke, nah jadi sebenarnya udah ada pengumumannya secara official ya, Mas TH ya, kalau tapering itu misal sudah akan dilakukan langsung official pengumumannya dari. Iya, jadi nanti di CNN atau di CNBC itu breaking news gitu. Ada ini pidato dari chairman the Fed seperti itu. Tapi kan belum ada. Selama ini berita-beritanya itu cuma opini-opini saja. Belum ada, sedangkan Jerome Powell itu masih belum ngomong apa-apa. Seperti itu. Oke, nah ini ada pertanyaan agak out of topic, tapi banyak yang menanyakan juga nih. Bahas singkat mengenai red issue, Min. Mungkin karena banyaknya ini ya, yang nggak banyak sih, maksudnya beberapa emiten yang akan melakukan RI atau red issue, banyak teman-teman pemula yang mereka belum begitu paham dampaknya RI itu sendiri ke mereka ya. Padahal kita sih investor retail ya, Mas TH, sebenarnya nggak begitu ngefek. Coba mungkin dari Mas TH boleh jelaskan singkatnya, Mas. Ya, namanya reg issue itu kan dia perusahaan itu menerbitkan saham baru, dan di sisi lain saham baru itu dibeli
oleh entah itu pemegang saham pengendalinya ataupun investor retail, sehingga ekuitas perusahaan bertambah. Jadi modalnya itu bertambah. Tapi di sisi lain jumlah saham beredarnya bertambah juga. Jadi nilai book value, ya, nilai ekuitas per lembar sahamnya itu belum tentu ikut naik, bisa jadi juga malah turun kalau jumlah saham yang diterbitkan itu banyak. Nah, kalau kita bicara jangka panjang, namanya right issue itu sebenarnya harusnya berdampak positif. Karena sekarang struktur modal perusahaan lebih kuat. Kalau modalnya ekuitasnya naik, otomatis rasio ekuitas tersebut dibandingkan dengan dia punya utang, dia punya liability, itu akan naik. Debt to equity rasionya itu akan lebih bagus gitu, lebih kuat. Jadi perusahaan kalau misalnya sebelumnya butuh dana untuk ekspansi segala macam, sekarang mereka punya dananya. Tapi itu kalau bicara jangka panjang. Kalau kita bicara jangka pendeknya, maka saham yang bersangkutan itu biasanya akan naik atau turun mengikuti harga pelaksanaan right issue-nya. BRI contohnya, kan katanya mau right issue, ya nggak? Di harga berapa? Sebenarnya belum ada pengumuman resmi, tapi katanya di harga 3.400. Logikanya begini, 3.400 itu kan kita bisa kalau memang kita pemegang saham, kalau kita pemegang saham BRI, itu kita akan memperoleh hak untuk membeli saham yang baru diterbitkan tersebut pada harga 3.400. Sedangkan harga BRI saat ini di pasar berapa? Kalau nggak salah 3.900. Ya kalau gitu ngapain beli di pasar? Mending beli saham barunya itu aja yang 3.400 itu. Nah, kalau semua orang melakukan itu, ya semua orang berpikir seperti itu, apa yang terjadi? Sahamnya di pasar akan turun. Dari 3.900 itu sampai mendekati ke harga pelaksanaan right issue-nya yang 3.400 itu tadi. Tapi cuma sebentar aja. Begitu pelaksanaan right issue-nya selesai, ya sahamnya naik lagi. Balik lagi ke 3.900. Jadi kalau saya sendiri nih, saya misalnya nggak punya BRI, tapi saya tertarik gitu. Ya tunggu nantilah di harga 3.500 atau 3.600 ya. Kalau di harga 3.400-nya persis sih kayaknya enggak ya. Tapi 3.500 lah kita beli. Udah gitu diamin aja. Balik lagi ke 3.900. Lumayan kan? Udah 15% itu. Dan kalau blue chip kan kita bisa belinya banyak. Jadi cuannya juga banyak. Seperti itu, Friska. Oke, thank you Mas Teha. Nah, tadi beberapa pertanyaan yang masuk di kolom Q&A, banyak yang menanyakan juga kegalauan mereka terhadap sektor konstruksi, Mas Teha. Mungkin pandangannya gimana, Mas? Karena turunnya luar biasa sih ya. Saham-saham konstruksi ini udah pada di bawah Rp1.000 semua itu. Wika, Waskita, PTPP, Adikarya semuanya sudah sangat rendah-rendahnya. Nah, tapi menurut saya justru ada opportunity di situ. Sebenarnya gini. Kalau kita lihat di lapangan, sebenarnya konstruksi itu salah satu sektor yang tidak terpengaruh oleh PPKM. Tidak. Sekarang ini kan kalau kita mau masuk mall, syaratnya macam-macam kan, harus vaksin. Dan kalau misalnya belum vaksin harus PCR, ya PCR mahal. Jadi belum apa-apa, kan kita mau masuk mall itu mau ngabisin duit, tapi belum apa-apa udah harus keluar duit, ya mendingan nggak usah. Nah, tapi untuk konstruksi itu tetap berjalan. Tetap berjalan. Masalahnya, namanya emiten konstruksi BUMN, itu kan biasanya mereka baru terima pembayaran itu kan akhir tahun. Jadi, kinerjanya di kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, Wika, Waskita, segala macam. Itu labanya kecil gitu-gitu aja gitu. Padahal proyeknya jalan. Tapi mereka belum terima bayaran. Laba mereka itu baru akan kelihatan gede ya nanti akhir tahun 2021. Dan barulah pada akhir tahun itu sahamnya naik. Biasanya begitu. Karena nanti di awal tahun 2022-nya ada pembayaran dividen. Nah, jadi menurut saya, kalau 6 bulan yang lalu saya bilang, PTPP di 1.500 jangan, ya kan? Wika di 1.700 jangan. Adikarya juga di berapa jangan. Kalau sekarang
Kalau udah pegang ya, udah nyangkut, hold. Jangan lagi cut loss. Ini emang udah rendah banget kok. Secara valuasi juga emang sudah murah lagi, dan sebenarnya tidak ada masalah karena sebenarnya secara operasional mereka masih jalan. Beda loh kalau misalnya dengan perusahaan-perusahaan restoran ya, contohnya kayak Pizza Hut, Ducking, itu kinerja mereka masih sangat tertekan karena kita tahu restoran segala macam itu masih harus makan, katanya dibatasin 30 menit segala macam, kan repot kalau kayak gitu, mendingan nggak usah. Tapi konstruksi itu masih jalan, pembangunan infrastruktur di Bandung saya bisa lihat kereta cepat itu masih dikebut terus seperti itu. Tapi pembayarannya akhir tahun. Jadi sebelum akhir tahun ya sahamnya nggak akan kemana-mana. Tapi kalau akhir tahun 2021 ini kejadiannya sama seperti akhir tahun 2020 lalu, setahun yang lalu, ya Wika dan kawan-kawan ini akan naik lagi saat itu. Masalahnya sekarang masih belum akhir tahun ya. Sekarang ini masih bulan September. Tahun kemarin itu konstruksi dan kawan-kawan itu seiring dengan juga ada cerita SWF ketika itu ya. SWF itu baru naik itu bulan November. Jadi 2 bulan lagi lah harusnya ya. Mungkin pada bulan November itu pun saya sendiri juga mungkin akan ikut masuk ke saham konstruksi. Seperti itu, Friska. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk konstruksi ya harganya sekarang emang wow, gila-gilaan sih, memang turun semua. Tapi ya mungkin bisa jadi peluang juga teman-teman ya untuk siapa tahu buat teman-teman yang di sini mau ngambil peluangnya nih. Nah, ini banyak banget di kolom komentar aku lihat yang galau karena ini kayaknya saham sejuta umat juga galau terhadap sektor consumer good khususnya Unilever, Mas TH. Oh, masih ya? Masih aja. Semakin banyak yang galau karena dari live kita terakhir ke hari ini live lagi itu masih turun terus nih. Jadi banyak teman-teman yang udah pegang ya semakin galau lagi. Mungkin boleh dikasih pandangannya Mas TH. Ya sebenarnya waktu yang live kita kemarin juga saya udah sampaikan sih ya. Jadi meskipun saya juga tetap suka dengan Unilever ini, tapi kalau dalam jangka panjang seperti itu. Tapi dalam jangka pendeknya adalah faktanya kinerjanya laba mereka itu masih turun. Dan nggak cuma Unilever ya, Gudang Garam, Sampurna, bahkan ICBP, Indofood CBP, itu labanya semuanya turun. Kalau labanya turun ya artinya ya sahamnya susah naiknya untuk saat ini ya. Gitu. Jadi ya sebenarnya ya saya sendiri pun tidak pegang dan belum ada rencana untuk beli untuk saat ini. Belum ada rencana untuk beli. Kita masih tunggu dulu bottomnya di berapa. Dan kenapa kinerja emiten-emiten konsumer ini turun? Karena sebenarnya tahun 2021 ini resesi itu masih terjadi. Waktu kemarin ekonomi kita tumbuh, itu karena kenaikan belanja pemerintah saja. Jadi pemerintah itu banyak keluar duit, selain untuk pembangunan infrastruktur yang masih terus berjalan, juga banyak keluar duit untuk penanganan COVID ya. Kan kalau orang sakit itu masuk rumah sakit itu dibiayai pemerintah loh. Kalau memang dia sakitnya COVID, dan itu biayanya bisa sampai puluhan juta untuk satu orang pasien. Kemudian untuk vaksin itu kan mahal juga, tapi digratiskan dan seterusnya. Nah, tapi dari sisi konsumsi ternyata tidak naik. Naik tapi masih cuma 1 atau 2% lah. Jadi secara umum, secara keseluruhan dari tahun 2020 itu tingkat konsumsi itu masih turun. Dan itu ya bisa dipahami karena contoh saya lah contohnya ya. Mungkin Friska juga. Akhir pekan itu kan kalau kita punya anak kecil, apa sih yang kita lakukan? Ke mall kan? Kalau nggak ke mall kita ke makan. Intinya kita keluar duit lah. Kita keluar duit untuk family time seperti itu. Tapi sekarang kita tidak melakukan itu lagi. Artinya kita mengurangi konsumsi. Yang biasanya makan-makan di luar itu sekarang udah nggak ada. Nah itu yang akhirnya kinerja emiten-emiten berbasis konsumsi pada akhirnya mau tidak mau turun. Karena ya beda Friska, misalnya dengan layanan perbankan yang sekarang udah digital ya, atau layanan beli apa yang bisa secara online. Kalau kita mau beli sabun mandi, misalnya Unilever nih, yang harganya 2.000 perak, masa iya kita belinya lewat Tokopedia? Kan nggak mungkin. Kita tetap harus
pergi ke supermarket terdekat, tapi supermarketnya di dalam mall. Kita nggak boleh masuk mallnya. Gimana kalau kayak gitu? Kan gitu. Jadi itu sesuatu yang memang sudah diperkirakan juga gitu. Nah, masalahnya adalah banyak teman-teman kita yang memang pegang Unilever dan kawan-kawan ini sudah sejak 6 bulan yang lalu. Jadi kalau disuruh cut loss juga kayaknya nggak akan mau lah. Karena udah terlalu gede juga ruginya. Ada yang pegang dari harga 9.000, 8.000, 7.000, sekarang berapa itu Unilever? Udah 4.000 sekian ya. Nah, tapi menurut saya pada tahun 2022 nanti, dan itu tuh paling lambat, bisa juga pada tahun 2021 ini kinerja Unilever dan kawan-kawan pulih lebih cepat ya. Tapi paling lambat pada 2022 nanti, vaksinasi sudah berjalan, mall juga sudah kembali dibuka, kehidupan sudah kembali normal, keluarga-keluarga di akhir pekan sudah bisa belanja lagi, udah bisa pergi ke restoran lagi dan seterusnya. Unilever itu pasti kinerjanya akan naik lagi. Dan ketika itu terjadi, ya sudah. Biasanya sahamnya udah naik duluan sebelum kinerjanya naik, biasanya. Jadi yang kita tunggu tuh bukan laporan keuangannya, bukan. Tapi ketika PPKM ini dicabut. Masalahnya PPKM-nya masih terjadi. Masalahnya sampai sekarang kita masih belum bisa kemana-mana. Jadi ya tunggu dulu lah. Ya kecuali kalau kita bisa ngomong ke pemerintah gitu, ini PPKM mau sampai kapan sih? Tapi sayangnya itu masih terjadi. Jadi kalau saya ada pegang sahamnya ya, saya sudah mengatakan ini sebenarnya waktu kita live webinar beberapa waktu yang lalu, 3 atau berapa bulan yang lalu ya, jual sebagian. Dan sekarang ya saya masih bisa memberikan saran yang sama, jual sebagian, sehingga kalau nanti memang turun lebih lanjut ya kita masih ada peluru untuk kemudian average down. Seperti itu. Unilever dan segala macam ini kalau saya baca dari konsultasi teman-teman yang bertanya portofolionya, biasanya mereka pegang dalam jumlah banyak. Kenapa pegang dalam jumlah banyak? Tiap turun average down, tiap turun average down seperti itu gitu kan. Nah itu juga sebenarnya ya kesalahan yang umum dilakukan juga pemula. Average down itu sebenarnya ada strateginya juga. Nah, tapi saran saya seperti itu. Kalau memang pegangnya terlalu banyak, portofolio kita didominasi hanya oleh Unilever saja, boleh jual sebagian. Tapi kalau kita pegang Unilever dalam jumlah proporsional, 10% dari portofolio kita, ya udah nggak apa-apa, hold aja. Kan masih ada 90% saham yang lain yang masih bisa cuan. Untuk saat ini ya, saya percaya kalau kita lihatnya setahun ke depan pada akhirnya akan eventually akan naik. Tapi untuk saat ini sabar dulu aja lah. Seperti itu, Friska. Intinya sih kalau soal saham apalagi consumer good ini ya soal momentum aja ya Mas TH ya. Memang momennya sekarang ya sedang melorot semua gitu dan pasti akan ada momen ya dimana semua akan naik kembali. Tinggal masalah waktu aja sih menurutku kalau untuk ini juga. Nah satu pertanyaan terakhir ini sebelum kita close. Terkait sektor batubara, Mas. Ini banyak banget yang nanyain karena mungkin banyak isu dan sentimen segala macem yang ya ini bikin banyak nyangkut juga. Boleh Mas Teha ngasih pandangannya sekilas, Mas? Nah, untungnya bocoran ya, saya pegang batubara banyak nih sekarang ini. Kalau yang tadi bank digital, termasuk BCA juga saya nggak pegang. Terus Unilever juga sama nggak pegang, tapi batubara kita ada pegang beberapa dan untungnya di harga yang juga bagus. Jadi harusnya bisa profit lah dalam beberapa waktu ke depan. Jadi gini, batu bara ini sebenarnya sektor yang bisa dibilang agak ketinggalan. Harga batu baranya udah kemana ya, sahamnya masih di situ-situ aja. Friska tahu harga batu bara sekarang berapa? $170 per ton. Belum terakhir kali harga batu bara setinggi itu tahun 2011. 10 tahun yang lalu. Dan pada tahun 2011 itu, ya semua emiten batu bara untungnya gila-gilaan. Seperti itu. Nah, tapi saham batu bara malah di situ-situ aja. Sebenarnya itu bisa dipahami juga karena pada kuartal 1 kemarin, kuartal 1 2021, itu banyak itu. Adaro labanya masih turun, PTBA labanya masih turun. Cuman, pada kuartal 2 ini udah berbeda ceritanya. PTBA labanya naik, ya. ITMG labanya naik.
Kalau labanya udah pada naik semua dan harga batu baranya juga dia bertahan di level segitu ya, kalaupun turun juga ya nggak dalam banget lah turunnya. Ya pada saat inilah saya pikir momentumnya memang adanya itu di batu bara. Jadi kita bisa beli batu bara sekarang, mumpung masih murah. PTBA itu kan pernah itu misalnya di 3.000, di 4.000. Sekarang berapa PTBA? Cuma 2.200. ITMG juga pernah di 20.000, 24.000, tapi sekarang dia 16.000. Tapi kalau Bumi enggak ya. Dulu saya dari enggak akan bisa rekomen lah kalau Bumi mah gocap itu sih. Nah, tapi saham-saham batubara yang bagus-bagus itu ada banyak, Rizka. Dan nggak cuma batubara sebenarnya. Perusahaan logistik perkapalan yang ngangkut batubara itu juga turut diuntungkan. Kinerja mereka banyak yang cukup bagus di kuartal 2 ini, valuasinya pun masih murah. Dan jangan lupa, emiten batubara itu dari dulu sudah terkenal, sudah rutin bayar dividen besar. PTBA itu dividennya berapa? 300 perak sekian. Padahal harga sahamnya cuma 2.000. Artinya yieldnya mencapai 15%. Besar sekali. Tidak ada saham dari sektor lain yang dividennya sebesar itu. Sudah dividennya besar, beberapa emiten membayar dividennya 2 kali dalam setahun. Jadi ada istilahnya itu dividen interim. Jadi kita tidak perlu nunggu sampai awal 2022 nanti untuk menerima dividen tersebut. Bisa jadi nih pada bulan November, pada bulan Oktober ini gitu ya, beberapa emiten, United Tractors, ITMG, MBHP, itu akan sudah membayar dividennya. Dan ingat, dividennya besar, nggak kecil. Minimal 5% dari harga sahamnya, jadi yieldnya 5%. Kan lumayan. Seperti itu. Nah, jadi menurut saya, menjelang akhir tahun ini, sebenarnya gini, kalau betul harapan saya bahwa pada akhir tahun nanti kondisinya sudah lebih baik ya, PPKM sudah dicabut, kasus positif corona juga sudah tidak naik lagi, masih ada isu tapering, tapi ya sekali lagi orang tetap fokusnya ke dalam negeri, maka bulan November, Desember itu mungkin nggak harus dari batubara, semua saham akan ikut naik. Semua saham akan ikut naik. Tapi untuk September, Oktober sekarang-sekarang ini gitu ya, maka yang momentumnya lagi bagus itu salah satunya adalah di batubara. Cuman ya balik lagi. Ini biasanya kalau ada orang ngedengar saya rekomendasi saham tertentu tuh duitnya semuanya masuk ke situ gitu, nggak diversifikasi gitu. Itu juga salah kalau kayak gitu. Jangan. Jadi dibatasin. Misalnya kita punya uang 10 juta, ya maksimal masuk ke batubara ini ya 3 atau 4 juta saja. Sisanya dimasukkan disebar ke saham-saham lain yang juga kita anggap bagus. Harus seperti itu, harus diversifikasi ya. Jadi kalau misalnya ternyata ada, karena batubara ini ya, meskipun kalau pengalaman saya 2011 kita cuan di batubara, 2016 kita cuan, dan 2020 kemarin juga kita cuan dari batubara, 2021 ini mudah-mudahan lanjut cuan lagi. Tapi di sisi lain ya sebenarnya sama seperti konstruksi. Kalau kita masuknya telat ketika harga atas, lalu setelah itu harga batubara turun, ya nyangkut jadinya. Jadi timing ini sangat penting juga gitu. Nah, tapi menurut saya sekarang ini timingnya sudah cukup tepat kalau kita bisa masuk ya, secara proporsional tentu saja. Jadi tetap melakukan diversifikasi ke sektor lain, maka dalam waktu 3 bulan, 6 bulan ke depan harusnya bisa profit. Seperti itu, Friska. Oke, terima kasih Mas Teha untuk pandangan-pandangannya. Nah, ini mungkin di terakhir untuk closing statement-nya, Mas Teha boleh memberikan apa ya, strategi atau tips mungkin ya buat teman-teman investor pemula yang berinvestasi di tengah-tengah market yang kalau kata Pak Nicky Hogan kemarin waktu live itu market sekarang lagi nggak bearish, lagi nggak bullish tapi kanguruis. Lagi kayak kanguru. Di situ-situ aja kalau kata Pak Nicky Hogan. Nah, ini mungkin dari Mas Teha ada kiat-kiat nggak di saat market seperti ini? Bagaimana sikap kita sebaiknya sebagai investor? Ya, sebenarnya saya kemarin sudah sedikit cerita ya di teguhhidayat.com, nanti teman-teman boleh baca juga. Jadi, waktu bulan Juli kemarin itu kan saya positif COVID ya. Dan ternyata cukup parah. Saya itu kena badai sitokin. Kan katanya kata Deddy Corbuzier sempat mau meninggal dunia tuh, Deddy Corbuzier tuh. Sama saya juga waktu itu. Saya sempat kritis dan sempat masuk ICU segala macam.
Nah, memang biasanya kalau orang sudah mengalami pengalaman seperti itu, memang cara berpikirnya itu jadi berbeda. Jadi berbeda, Friska. Jadi kayak tobat gitu loh, mumpung masih hidup gitu. Karena kemarin itu sempat hampir saja gitu, hampir saja. Tapi alhamdulillah saya masih bisa diberi kesempatan. Tapi saya bisa katakan begini ya, kalau dari investasi saham di pasar saham kita sih, meskipun memang di tahun 2021 ini susah banget ya, saya juga ada cukup banyak cut loss seperti itu. Tapi saham-saham yang cuan juga banyak. Jadi secara umum kita masih profit lah. Kalau saya masih profit meskipun ya bukan profit model-model kayak di Arto yang sampai ratusan persen begitu, enggak. Profit kita normal-normal saja, sekitar 10-20% secara keseluruhan nilai porto. Jadi ada yang profitnya gede, tapi ada yang rugi juga gitu kan. Jadi totalnya berapa seperti itu. Tapi masih profit, jadi nggak mengecewakan lah. Tapi yang bikin saya stres, dan saya yakin saya tidak sendirian, adalah kondisi pandemi ini yang sampai hari ini tidak juga selesai. Ya, jadi kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa ngajak anak-anak main, anak-anak juga tidak sekolah. Hal-hal seperti itu bikin saya stres. Hal-hal seperti itu bikin saya capek gitu. Ini kok mau sampai kapan sih nggak selesai-selesai. Dan itu ya sedikit banyak berpengaruh juga kita eh, ke investasi saham. Jadi agak malas juga gitu loh, Friska. Ngapain sih nyari cuan gitu loh. Yang penting kan sekarang anak-anak kapan sih bisa sekolah lagi seperti itu. Nah, cuman ketika kemarin saya sendiri pun kena COVID ini. Jadi kan kalau orang kena COVID ini kan memang macam-macam ceritanya, Friska. Ada yang cuman seminggu sembuh, dan selama seminggu itu pun tidak ada gejala apa-apa, kayak orang sehat aja. Ada yang ada gejalanya, tapi ya kayak orang sakit flu, jadi ringan. Dan ada juga yang gejalanya berat, dan ada juga yang sampai meninggal dunia. Nah, saya ini termasuk yang berat. Saya ini termasuk yang berat. Dan hampir saja ke kondisi yang terburuk, tapi untungnya tidak. Tapi saya menyaksikan sendiri ada teman-teman saya ya, untuk kalau keluarga untungnya tidak, semua keluarga yang pernah COVID ini pada akhirnya sembuh lagi. Tapi kalau teman-teman ada yang istilahnya tidak seberuntung saya gitu, tidak bertahan seperti itu. Dari situ saya kemudian bersyukur, Friska, sangat-sangat bersyukur. Saya tuh merasa apa ya, merasa berdosa gitu loh, merasa berdosa karena selama pandemi ini kerjaan saya ngeluh terus. Ngeluh nggak bisa jalan-jalan, ngeluh anaknya tidak sekolah, ngeluh nyari saham, nyari cuan di pasar modal itu susah banget seperti itu. Tapi sekarang setelah saya sudah sehat ya, dan saya merasakan sendiri sehat itu ternyata sangat-sangat enak. Enak loh sehat itu, Friska. Bisa makan ada rasanya, itu enak loh. Saya pernah itu, makan itu nggak ada rasanya waktu kena COVID itu. Dan saya yakin saya nggak sendirian, pasti teman-teman juga ada yang ngalamin itu. Ketika COVID itu kan indera perasa kita hilang ya. Kita nggak bisa mencium bau, kita nggak bisa merasakan makanan. Sekarang kita bisa makan, saya juga bisa bernapas tanpa perlu bantuan oksigen. Saya bisa ngomong panjang lebar hari ini. Seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu saya belum bisa. Kalau ngomong itu batuk-batuk ya. Dan saya bisa keluar rumah, cuma sekedar ke Alfamart, beli Indomie, lalu pulang. Itu senang sekali, Friska. Lalu saya berpikir, seandainya kemarin itu memang sudah waktunya bagi saya untuk pergi, ya sudah. Mau dalam pasar modal dalam beberapa tahun ke depan ada cuan lagi segala macam, saya tidak akan merasakannya karena saya sudah tidak ada di dunia ini lagi gitu. Tapi saya masih ada di sini. Artinya apa? Ketika nanti pasar pulih, dan pasar pasti akan pulih, Unilever pasti akan naik, meskipun kita belum tahu kapan. Dan ketika itu kita akan cuan, ya saat itulah kita istilahnya bisa bersyukur. Untuk saat ini, ya sudah kita tunggu saja. Kenyataannya adalah kita masih diberi kesempatan untuk bisa menikmati cuan itu ketika nanti waktunya tiba. Dan jangan salah, ada teman-teman kita yang tidak seberuntung kita. Yang memang istilahnya mereka, kalau bukan merekanya sendiri, anggota keluarganya yang sampai meninggal dunia karena COVID ini. Nah, kita masih sangat bersyukur, kita masih sangat beruntung, masih diberikan kesempatan, dan pada akhirnya pandemi ini akan berakhir, pada akhirnya ekonomi akan lebih baik, saham-saham pada akhirnya akan naik lagi, ya. Dan ketika nanti naik itu bisa kencang naiknya. Pada tahun 2008 itu
Pasar jeblok, 2009-nya naik, dan itu sudah kita rasakan di awal tahun 2021 lalu ya. Tapi di 2010-2011-nya itu naiknya sama kencang juga itu. Nah, jadi kita juga harus lihat jangka panjang. Pada akhirnya, krisis ekonomi seburuk apapun itu akan berakhir. Dan ketika itu berakhir, maka 2022 nanti, 2023, 2024, itu akan kenceng pasar naiknya. Saham-saham yang kita pegang itu akan naik multi-bagger semuanya. Mudah-mudahan. Seperti itu. Dan yang kita perlu lakukan apa? Hanya menunggu saja. Dan sambil menunggu apa? Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Karena gini, saya tuh seumur hidup tuh karena hidupnya enak ya, karena saya menikmati. Alhamdulillah tidak pernah sakit. Tapi sekalinya sakit kemarin, mengerikan itu. Saya jadi sangat menghargai kesehatan itu seperti itu. Jadi teman-teman juga jaga aja kesehatan seperti itu, nikmati hidup sebisa mungkin ya. Dan kalau nanti sudah waktunya kita profit, ya kita akan bisa menikmati profit tersebut. Paling lambat saya bilang paling lambat awal tahun 2022 nantilah. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Rizka. Oke, Ya? jadi intinya memang semua ada waktunya, ada momentumnya, tinggal kita mau atau tidak untuk sabar dan menunggu. Dan optimis juga pastinya dengan pemulihan ekonomi negara kita sendiri ya dalam negeri. Terima kasih banyak Mas Teguh untuk malam ini sharing-sharingnya, insight-nya. Ya. Keren banget, nggak pernah bosan pokoknya dengerin sharing-sharing dari Mas Teha. Sehat-sehat selalu Oke. ya Mas Teha ya. Insya Allah ya. Nanti kita bedah emiten Ketemu lainnya lagi. lagi di sesi lainnya lagi. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang sudah hadir malam ini. Stay safe, bener apa kata Mas Teha. Pokoknya sekarang fokus jaga kesehatan diri dan keluarga masing-masing. Urusan pasar modal tinggal hanya masalah waktu aja teman-teman ya. Jadi buat yang masih nyangkut tetap semangat juga. Oke, terima kasih semuanya Mas Teha. Terima kasih. Mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.